Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, Alhamdulillah mengawali perjumpaan kita di malam hari ini waktu Indonesia bagian Barat dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution dengan bersyukur, berbahagia, dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan sampai dengan saat ini. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. Di malam hari ini, insya Allah kita akan belajar sesuatu yang spesial. Barangkali kita akan jeda sejenak dari kajian kita di tafsir surah Al-Baqarah. Di pertemuan yang lalu telah sampai di ayat ke-35. Saat ini bersamaan dengan momentum yang istimewa. Disebut istimewa karena memang diistimewakan langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi waktunya, dari segi amalannya, untuk itu akan lebih baik dan lebih bijak nampaknya kita membahas tentang keistimewaan dimaksud, sehingga momentum yang Allah berikan kepada kita di hari-hari ini dapat kita manfaatkan sesuai dengan petunjuknya dan tentunya sesuai dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diketahui bahwa saat ini kita telah memasuki 10 awal di bulan Dzulhijjah di tahun 1444 Hijrah, dan telah kita bahas dalam pendahuluan di hari Ahad yang lampau saat kajian di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat di dalam Al-Quran, tepatnya di surah ke-89 surah Al-Fajr, yang di pembuka surah ini khususnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat diisyaratkan tentang keutamaan awal bulan Dzulhijjah, tepatnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Bersumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 5 sumpah di pembuka surah Al-Fajr ini, yang secara detail pembahasan ini sudah kami terangkan di pertemuan yang lalu. Secara singkatnya ialah para ulama diantaranya memberikan penafsiran dari sekian banyak ragam penafsiran yang ada, namun juga memberikan penafsiran dengan isyarat yang sangat kuat dan berkesan bahwa fajar yang dimaksudkan di sumpah pembuka di surah Al-Fajr ini, selain menunjuk kepada makna fajar secara mutlak, pembuka di setiap waktu subuh setiap harinya, juga memberikan isyarat yang spesifik menunjuk kepada fajar khusus di hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Demi waktu fajar. Fajar yang dimaksudkan sebagian ulama ada yang menafsirkan seperti pernah kita bahas, yaitu fajar di hari ke-10 di bulan Dzulhijjah, karena di situ akan menjadi pengantar kepada waktu duha, dan di situ ada ibadah selain sholat Idul Adha, juga dilaksanakan penyembelihan hewan untuk bertakarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dengan kurban. Bagaimana dapat diketahui bahwa fajar dimaksud adalah fajar di hari ke-10 bulan Dzulhijjah, atau tepatnya 10 Dzulhijjah? Karena di ayat lanjutannya Allah memberikan gambaran walayalin 'ashr, dan 10 malam yang istimewa. Jadi didahului dulu fajar ini. Bukankah akan tiba fajar kalau melalui malam? Fajar dimaksud dilalui sebelumnya 10 malam yang istimewa. Jadi dari mulai malam pertama, tepatnya hari pertama juga, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan malam ke-10 hingga jatuh fajarnya. Artinya jika digabungkan, maka di hari pertama sampai dengan hari ke-10, baik itu siangnya sampai dengan malamnya, begitu istimewa, memberikan kesan bahwa gabungan ayat 1 dan ayat kedua memberikan kesan kepada kita semua bahwa 10 awal Dzulhijjah ini, 10 pembuka di bulan Dzulhijjah itu begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian bahkan ganjil dan genapnya,
baik itu tanggal 1-nya, tanggal 2-nya, 3-nya, 4-nya, sehingga ada ulama yang memberikan penafsiran wasyaf'i wal watr, dan baik genap ataupun ganjilnya, atau bahkan walayalin ashar, ya, yang sebelumnya 10 malamnya genap dan ganjilnya, kemudian juga ketika tiba waktu malamnya wallaili idza yasr, ya, baik malamnya dilakukan banyak beraktivitas itu menjadi istimewa, siangnya beribadah menjadi istimewa, dan itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Penafsiran ini nampaknya juga bukan penafsiran biasa, karena ada satu penguat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 969, dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma saat menyampaikan informasi dari Rasulullah SAW, atau kama qala ma min ayyamin al-amalus salihu, ya, tidaklah terdapat perjalanan hari itu al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah, saat amal saleh dikerjakan di hari-hari itu maka nilainya itu naik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hadhil ayyam al-ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi dikonfirmasi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita melakukan satu amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka status amalnya itu naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi bukan sekedar amal saleh, tapi jika benar dikerjakan, ikhlas dilakukan, statusnya naik menjadi amal saleh yang dicintai. Sekali lagi, amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, sebagian sahabat mengonfirmasi, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, atau kama qala, ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah tidak mampu menandingi keutamaan amalan di hari-hari awal ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka Nabi SAW bersabda, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai', atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa menandingi keutamaan amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, kecuali satu amal saja yang memang puncak tertingginya dari segala amalan, yaitu seseorang yang berjuang dengan raganya, dengan hartanya, sampai dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang mengajar sampai dia wafat, ada yang kemudian berjuang dengan belajar, ya, mempelajari ilmu agama, baik berangkat keluar, ya, untuk belajar. Nah, itu statusnya sama dengan berjihad di jalan Allah, dengan turunnya Quran surah 9 ayat 122, ya, wa ma kana lil mu'minin wa ma kana al mu'minuna, ya, tidaklah sebagian semua orang-orang beriman itu ya liyanfiru kaffah, untuk semua pergi ke medan perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, ya, wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidaklah semua orang beriman itu bergerak semua ke medan juang dengan perjuangan militer. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, maka mengapa tidak ada segelintir orang di antara mereka itu liyatafaqahu fid din, yang mengonsentrasikan, memfokuskan dirinya untuk belajar, memperdalam tuntunan agamanya, ya, supaya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya mereka bisa kembali ke masyarakat, ke negaranya, ke kampungnya, untuk menyebarkan ajaran agama Islam, supaya orang kenal Allah, kenal Rasulullah, beribadah dengan benar, dan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian jihad juga, ya, perjuangan di jalan Allah. Nggak mungkin keluar kecuali ada biayanya. Kadang-kadang mengajukan proposal, menjual ini dan itu untuk belajar, mendapat beasiswa, pulang mengajar kembali. Kalau ikhlas dia meninggal kemudian di jalan Allah karena keikhlasan itu, statusnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada pembahasan pokok kita, bahwa di 10 awal Dzulhijjah ini ada pelajaran penting yang diisyaratkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang puncaknya adalah pada apa yang kita berikan tema di pertemuan malam hari ini, yaitu boleh jadi ada orang berpeluang mendapatkan mabrur sekalipun dia tidak berkesempatan untuk berhaji di tahun yang dimaksudkan. Tentu
bagi yang berhaji ada jaminan langsung dari lisan Rasulullah SAW, seperti diungkap dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1773, dan di kitab Sahih Muslim juga ini sudah saya siapkan juga kitabnya nomor hadis 1349. Ada hal yang sangat menarik disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Orang kalau menunaikan umrah ke umrah selanjutnya, maka di antara umrah satu ke umrah kedua itu menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Ya, otomatis dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa besar yang ia tobati, ya. Kemudian kalau dia tobati, tobatnya sungguh-sungguh, Allah mengampuni dosa yang ia tobati itu berdasarkan keterangan di firman Allah Quran surah ke-39 ayat 53. Saat Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Hamba-hamba Allah, dan firalkan, sampaikan Muhammad SAW ya, kepada hamba-hambaku, duhai hamba-hambaku, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah ketika engkau merasa berbuat dosa yang sangat besar. Ya, aku punya rahmat yang melebihi apapun yang kau bayangkan. Kau mendekat kepadaku, kau minta ampun kepadaku, aku ampuni dosamu. Kalau engkau benar ingin memperbaiki diri dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik, sungguh Allah Subhanahu wa taala berpotensi mengampuni semua dosa tanpa kecuali sepanjang seorang hamba mau kembali kepada Allah dan berjanji berkomitmen menjadi hamba yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Maka di antara etika untuk mendapatkan itu, ada orang berikhtiar lewat umrah mendekat ke Baitullah. Karena itu ketika sampai di Hajar Aswad, ya, dia menangis, merasakan banyak salahnya, kemudian dia tersujud, dia sungkur, ya, dengan dia bertawaf sebelumnya, tawaf, dan dia bermohon kebaikan kepada Allah. Saat sudah menunaikan semua itu, ya, dia bersujud, sungkur. Setelah tawaf kan 2 rakaat, kemudian sholat sunnah, ya, minta ampun dan minta kebaikan kepada Allah, berpeluang didapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannata. Dan haji mabrur itu, ingat kalimatnya, dan haji mabrur. Jadi bukan orang yang berhajinya, bukan wal hajjul mabrur, bukan, ya, dan bukan juga kalimatnya wal hajjatul mabrur, tapi wal hajjul mabrur, menunjuk kepada sifat, menunjuk kepada pekerjaan yang dilakukan. Ini memberikan kesan bahwa jika semua yang berhaji itu menunaikan hajinya, aktivitas hajinya, pekerjaan hajinya, dari mulai wukufnya, kemudian tambahkan ke Muzdalifah, lantar jamaratnya, kemudian juga tawaf ifadahnya, kemudian juga balik sampai mabitnya, semua benar dikerjakan, ya, benar dilakukan, maka apa yang terjadi? Jika semua itu mampu merubah dia menjadi lebih baik, hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, maka tidak ada satupun balasan yang setimpal. Makanya tidak menggunakan alif lam. Laisa lahu jazaa'un di riwayat Muslim, ya. Ini yang saya baca di riwayat Muslim, saya sudah baca sebelumnya. Ya, laisa lahu jazaa'un, tidak ada pahala-pahala yang senilai. Kenapa menggunakan di situ nakirah, bentuknya umum? Ya, bukan ma'rifah pakai alif lam, laisa lahul jaza', tapi laisa lahu jazaa'un. Ya, karena ingin dikomparasikan dengan amal-amal soleh lain yang banyak dilakukan. Ya, bukankah sholat ada pahalanya, itu kan? Sholat ada pahala. Kemudian apa lagi? Baca Quran ada pahalanya. Kemudian sedekah ada pahalanya, zakat ada pahalanya. Nah, dari semua pahala-pahala amalan ini, baik untuk pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala baca Al-Quran, itu kalau dikumpulkan nggak bisa menandingi pahala yang diberikan, ya, bagi orang yang betul hajinya. Ya, maka apa yang bisa diberikan kepada orang yang benar hajinya ini? Maka yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah SAW adalah al-jannata, surga. Ya, karena itu nggak mudah. Dan ini bukan terlontar di kalimat si fulan dan si fulan, tidak, tapi tersampaikan langsung, dikonfirmasi dari lisan Nabi SAW yang mulia. Dan apa yang disampaikan Nabi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi orang-orang yang punya kesempatan berumrah, artinya orang-orang ini punya kesempatan untuk mendekat kepada Allah,
dan memperbaiki diri sehingga menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda di antara orang-orang yang diampuni dosanya. Sisi lain, orang-orang ini juga berpeluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa predikat kebaikan yang melekat pada dirinya setelah ia berjuang untuk mendapatkan itu. Karena itu yang dinilai itu bukan pada orangnya, ya. Jadi bukan pada letaknya Pak Haji atau Bu Haji, bukan. Letaknya adalah pada kesungguhan ia menunaikan haji. Ketika ia sungguh-sungguh menunaikan haji itu, maka Allah berikan tanda kepada dirinya berupa perubahan dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, kebaikan yang dihasilkan dari sifat menyaring yang tidak baik itu disebut dengan birrun asalnya, ya, birrun. Kalau melekat pada pelakunya disebut mabrur. Karena itu kalimat hadisnya wal hajjul mabrur, haji yang bisa merubah seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa mengentaskan sifat-sifat tidak baiknya, melahirkan sifat-sifat baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu yang merubah dia ketika pulang. Ya, karena itu pesan Al-Quran sebelum berangkat itu tingkatkan dulu ketakwaan kepada Allah, ya, sehingga tercipta satu gelombang-gelombang kebaikan yang ketika chemistry-nya terbangun dengan baik sampai di sana, maka kesungguhannya nampak, keinginannya ibadah, takarrub, kan, mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang disiapkan itu sebelum berangkat semua mesti baik, ya, baik itu bekal spiritualnya, rajin dulu tahajud, rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, kan? Kemudian juga rajin bertobat. Pun demikian bekal materialistiknya, bekal materinya. Jangan sampai mengeluarkan dengan cara yang salah, gitu kan? Maka saya juga pesankan jangan sampai ya ingin berhaji tapi dengan cara yang tidak tepat, uang yang tidak benar, ya, caranya yang tidak tepat, kan? Pun demikian petugas-petugas yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petugas pendamping haji mesti benar juga, ya, karena tidak mudah untuk menjadi pelayan bagi duyufur rahman, kan, khuddamul hujjaj itu tidak mudah. Ya, Allah memilih maka jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik kata Allah la labbaik, ya, labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu, kata Allah nggak ada labbaik-labbaikan, kan? Karena ternyata bekalnya tidak baik, perilakunya tidak baik, dan ditempuh dengan cara yang tidak baik. Karena itu bagi kita saat ini yang belum berhaji di tahun ini, kita harus mendoakan, ya, mendoakan supaya jemaah yang berangkat dibersihkan hatinya oleh Allah, dibersihkan caranya dengan cara yang baik, petugas-petugas kita dari pemerintahan, dari relawan, semua yang ada di sana oleh Allah Subhanahu wa taala disehatkan, diberikan kekuatan untuk berkhidmat dengan baik, diikhlaskan hatinya oleh Allah, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Supaya apa? Supaya semua perjuangan yang disiapkan jauh-jauh hari itu gak sia-sia, ya, walaupun kembali nanti ke niatnya masing-masing. Nah, itu kunci paling tepatnya dan kunci paling besarnya adalah pada kalimat al-hajjul mabrur. Dan prosesi itu akan dimulai dari sejak kedatangan di awal-awal menjelang awal Dzulhijjah, dan puncaknya nanti, ya, mengerucut kepada tanggal 9 saat wukuf, tanggal 8 sudah persiapan tarwiyah. Di sana akan berlangsung di hari Senin, ya, sudah tarwiyah. Karena itu Jumat besok mungkin itu gelombang-gelombang terakhir tuh merapat ke Mekah. Ya, biasanya 3-5 hari sebelum puncak wukufnya itu sudah semua disterilkan, jadi terfokus akan ke Arafah saja. Jadi mulai dari Mekah persiapan, nanti akan berangkat ke Mina, ya, atau ke Muna di tanggal 8 Dzulhijjah, bertepatan dengan waktu Saudi di hari Senin. Hari Selasa sudah ada di Arafat semuanya untuk wukuf, ya. Kemudian hari Rabunya 10 Dzulhijjah. Nah, itu puncaknya sudah ke situ. Nah, menariknya prosesnya kan semua diawali dari apa? Dari tanggal awal-awal Dzulhijjah, ya. Ini saya akan buka wawasan kita semua dulu, ya. Jadi baik untuk yang berhaji tidak akan lepas dari 10 pertama Dzulhijjah ini, ya. Apa yang digunakan oleh orang-orang berhaji? Kesempatan ini digunakan untuk mengondisikan hati dan jiwa supaya saat akan menuju puncak haji itu sudah terkoneksi baik untuk ibadah. Ya, karena itulah kenapa kita berangkat awal sebelum datangnya puncak haji di Arafah. Al-Hajju Arafah, kata Nabi SAW, puncaknya haji itu di Arafah. Maka yang kita lakukan datang sebelumnya. Kan banyak di Masjidil Haram. Banyak ikut sholat fardu dulu, banyak berintikaf dulu, banyak munajat dulu. Supaya apa? Supaya
ketika sampai ke puncaknya hati kita sedang terkoneksi. Ya, kayak warming up dulu ya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Ini garis bawahi. Wa tazawwanu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebelum masuk ke puncak haji, banyak berbekal kata Allah. Nah, bekal terbaik itu takwa. Nah, takwa itu yang dimaksudkan menyiapkan kondisi hati, ya, kondisi fisik kita, kondisi pikiran kita supaya terpusat, terkoneksi kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada ibadah dulu, ya. Ingat-ingat apa yang mau dimintakan dalam doa, diistighfari, hal-hal yang perlu kita renungi, dicatat sebelum ke Arafat. Sehingga setelah sampai di Arafat itu kita optimal bisa ibadah. Ya, dari sejak berangkat malamnya, semalam ke-9 sudah ada di sana. Ya, sudah mabit malamnya, sudah bersiap untuk persiapan wukuf keesokan harinya tanggal 9, begitu waktu zawal tiba, ya, waktu zuhurnya tiba, kemudian di jamak, ya, zuhur dengan asar. Setelah kemudian berlangsung juga khutbah wukufnya, lalu kemudian dimulai wukuf. Nah, mulainya wukuf nggak mungkin bisa optimal memulai itu kalau hari-hari sebelumnya tidak disiapkan untuk itu. Jadi nggak mungkin bisa hari ke-9 tuh wukuf kalau nggak ada hari ke-8 persiapan, hari ke-7, hari ke-6, hari ke-5. Dan kita baru bisa sadar untuk menyiapkan itu ketika masuk hari pertama. Nah, karena itulah puncaknya di hari ke-9 sudah siap karena terkoneksi diri, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah tentunya, ketaatan yang baik, sekaligus dalam konteks hablum minannasnya kita sedang mengoreksi diri. Hubungan dengan orang tua apa, hubungan dengan keluarga bagaimana, dengan kerabat seperti apa, kita kumpulkan untuk dievaluasi. Sehingga ketika sampai di Arafah, kita mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal diri kita, ma'rifatun nafsi, mengenal sekitaran kita, ma'rifatun nas. Kalau sudah seseorang mengenal Allah dengan baik, sehingga penghambaan kepadanya optimal, bertobat, ia memohon petunjuk, mohon kebaikan. Ma'rifatun nas, dia kenal orang-orang yang terkait dengan kehidupannya selama ini. Dia mendoakan kebaikan. Kadang-kadang ada pesan-pesan doa dia mohonkan kepada Allah. Dia tobati, ya, dosa-dosa yang terkait dengan lingkungan sekitarnya. Lalu setelah itu dia kenal dirinya. Apa sifat yang dominan bagi dirinya yang kurang baik, yang menjauhkan dia dari Allah, yang selama ini dia membuat dia selalu malas dalam menunaikan sholat, tertinggal dalam berjamaah misalnya, jarang ingin dekat dengan Al-Quran, dia berinteraksi, jarang menunaikan puasa dan sebagainya. Dia merasa diri, kekurangan saya penyebabnya ini. Ini yang menyebabkan saya sering terpleset. Ya, maka dari itu setelah itu nanti, setelah bertekad dia tahu, pergilah ke Muzdalifah. Ya, berangkat biasanya dari mulai ba'da maghribnya, kemudian berangkat, ya, sudah ke Muzdalifah, dia membawa batu untuk dia lontari sifat-sifat yang dia rasakan kurang baik pada dirinya. Itu sebabnya kenapa jumrah yang pertama itu di Aqabah Wusta dengan ulahnya nggak dilontar, karena Aqabah itu gambaran dari pribadi seseorang, gambaran dari nafsunya. Nah, sedangkan nafsu itu sifat hewani yang kadang-kadang melekat pada diri manusia, itu disebut dengan sifat fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu dilontar di hari ke-10 itu persis, ya. Lontar fajar hari ke-10, lontar dan dia membacakan kan pada saat itu bismillah ya Allahu akbar, kan? Perhatikan ya. Bismillah ya Allahu akbar, lontar. Bismillah Allahu akbar, lontar. Kan itu refleksi dari dirinya sendiri. Maka apa yang terjadi setelah itu? Setelah selesai dia menghadap ke arah kiblat, dia bacakan Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Dia bertekad akan jadi pribadi yang lebih baik. Nah, inilah pengantar mabrur yang pertama. Setelah dilontar, dia merasakan ada ketenangan dalam jiwanya, hilang sebagian sifat-sifat kurang baiknya, dia menghadap kiblat, bertekad kepada Allah ingin berubah. Saat itulah dia berangkat ke Ka'bah untuk tawaf ifadah. Ya kan? Setelah itu nanti akan mabit di Muna, ya, atau di Mina semalam, 2 malam. Setelah merasakan perubahan lebih baik, dia bisa tinggalkan nafar awal selesai hajinya, atau kemudian dia sempurnakan di hari ketiga nafar akhir selesai hajinya dan merubah, dia berpikir jernih lebih baik daripada sebelumnya. Itulah haji mabrur. Pertanyaannya, bagi kita yang tidak berhaji,
misal, atau di tahun ini kita tidak berhaji, mungkinkah kita meraih sifat mabrur itu dengan perjalanan 10 hari, persis seperti orang-orang haji menyiapkan sampai ke puncak haji tanggal 9, pembersihan tanggal 10, dan ditambah 2-3 hari untuk menyempurnakan. Mungkinkah kita mendapatkan itu semua? Kita akan temukan jawabannya setelah menunaikan surat Isya berjamaah, karena di sini sudah masuk waktu Isya. Kita lanjutkan ba'da Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Saudara-saudariku, tersambung kembali lewat kajian Aqsa spesial Al-Quran Sunnah Solution spesial di awal di bulan Dzulhijjah 1444 Hijrah ini. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah, dan semoga sholat yang telah kita tunaikan sesuai dengan wilayah masing-masing berkenan diterima dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, secara cepat tadi telah diuraikan tentang penting dan istimewanya 10 hari pertama di pembuka bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Dan di antara keistimewaan ini spesifik untuk yang berhaji telah tadi kami uraikan dengan cepat menjelang Isya, bahwa itu adalah momentum untuk menguatkan jiwa, menata hati, mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tercipta keadaan yang lebih dekat dengan Allah dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya, sebelum berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Keadaan yang sangat dekat ini secara superlatif itu dinamakan dalam bahasa Arab dengan nama kurban. Jadi kurban itu asalnya bukan menyembelih sesuatu, tapi dari kata koruba. Koruba itu kata asalnya, infinitifnya, kata kerjanya mendekat kepada sesuatu. Nah, kalau kita ingin ganti ke dalam bentuk sifat atau keadaan yang semakin dekat dalam bentuk superlatif, sighah mubalaghah, maka menjadi bentuk fu'lan atau kurban. Maka puncak seseorang yang berhasil menunaikan ibadah haji adalah bagaimana ia membangun keadaan dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membebaskan dirinya dari keburukan-keburukan, terjaga dalam perbuatan baik, sehingga dia bisa konsisten menjaga nilai kebaikan itu sampai ia berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ia lakukan di fase-fase awal Dzulhijjah sampai ke puncak haji dan menyelesaikan mabitnya di Muna atau di Mina. Nah, predikat yang ia raih dari hajinya bukan untuk orangnya. Dengan mabrur itu butuh pembuktian dalam bentuk perubahan perilaku, sehingga dari situ diketahui bahwa hajinya berhasil. Itu yang dimaksud al-hajjul mabrur dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan hadis riwayat al-Imam Muslim. Lantas, bagaimana dengan orang yang tidak berhaji atau belum berhaji di tahun saat orang-orang yang lain berangkat haji? Berpeluangkah ia mendapatkan nilai-nilai kemabruran sekalipun dia tidak berangkat ke berhaji? Tentu kita tidak bicara tentang proses hajinya. Dari mulai wukuf, tentu ada pahalanya yang berbeda dengan yang tidak berangkat. Dari mulai kemudian ke Muzdalifah, di sana mabit sejenak, berzikir, kemudian berangkat untuk lontar, jumrah, aqabah, dan seterusnya sampai akhir selesai. Kita tidak bicara tentang proses ritual, yang setiap ritual itu ada pahalanya. Kita berbicara tentang value-nya, nilai kemabruran seseorang. Apakah mungkin seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan mabrur, mengisi dirinya dengan kebaikan sehingga dia merasa lebih dekat dengan Allah dan mengikis semua sifat-sifat buruknya? Itu yang coba kita bincangkan di malam hari ini. Mungkinkah itu bisa diraih di waktu yang sama, di kesempatan yang sama, dalam bentuk ritual yang berbeda? Berita baiknya adalah alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena melalui petunjuk dan lisan Rasulullah SAW, kita pun diberi kesempatan yang serupa dari waktunya untuk berpeluang meraih sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat yang dilukiskan dalam hadis tadi dengan kata-kata mabrur. Sosok yang berhasil mengentaskan sifat buruknya sehingga meresapkan sifat-sifat baik yang baru ke dalam dirinya,
dia meraih birrun dan melekatkan pada dirinya sehingga menjadi mabrur. Dan menariknya, waktunya dibentangkan di waktu yang sama di awal Dzulhijjah dari tanggal 1 ke tanggal 10 puncaknya, kemudian sifat kurbannya diteruskan ke tanggal 11, 12, dan 13-nya di waktu yang sama persis dengan orang-orang yang berhaji. Teman-teman sekalian, bila kita ingin urutkan dari segi waktu terlebih dahulu, dari segi waktu, maka kita mendapati persamaan waktu dari tanggal 1, 2, hingga kemudian tanggal 10, dan saya akan tuliskan 9, lalu saya kotaki di sini. Teman-teman yang menyimak uraian kita menjelang Isya tadi, dan memang saya sengaja paparkan dengan cepat, karena waktu yang sangat terbatas, kita ingin mengambil satu kesimpulan cepat sehingga esensinya mudah kita pahami. Dari pemahaman tadi, kalau teman-teman teliti, jeli mengamati, kita akan melihat apa relasi serta ketersambungan dengan apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Saya tambahkan di sini plus untuk korbannya itu 11, kemudian 12, dan 13. Di rentang waktu ini, seperti kita ketahui, adalah fase perjalanan dari saudara-saudari kita yang menunaikan ibadah haji, baik dari pembekalan awalnya, puncak ibadahnya, sampai turunan ritualnya hingga menyelesaikan saat mabit di Mina atau di Muna itu. Nah, bagi kita yang tidak berhaji, kita termasuk saya yang tahun ini tidak berangkat menunaikan haji, maka ada peluang di waktu yang sama untuk melakukan yang pertama, ya, pengondisian jiwa kita secara spiritual untuk menuju puncak yang sama di tanggal 9. Jadi ketika orang yang haji menunaikan wukuf, kita pun akan diberikan satu amalan yang berbeda, tapi esensinya serupa. Dan di tanggal yang sama, ya, yang disebutkan nanti melalui lisan Nabi SAW, tanggal yang kita kerjakan berpuasa itu, ya, di waktu yang saat kita berpuasa, di waktu yang sama, orang-orang yang menunaikan haji sedang menunaikan wukuf di Arafat. Nah, menuju ke puncak wukuf ini, tadi telah kita bahas, orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan amal solehnya, meningkatkan takwa. Diakumulasi dari semua jenis dan nilai amal soleh itu disebut takwa. 241 kali, 240 kali disebutkan di dalam Al-Quran, takwa. Nah, terkait dengan ini ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197. Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, puncak haji itu akan disiapkan, penunaian haji itu dari waktu-waktu yang telah diketahui. Artinya persiapannya menjelang haji itu orang sudah paham semua. Akan berangkat sebelum puncak haji. Ada yang berangkat bahkan dari Syawal, Dzulqa'dah, atau di awal-awal bulan Dzulhijjah, seperti yang haji Foroda, ya, yang berangkat itu ya sejenak menjelang wukuf. Ya, ada yang kemarin bahkan mungkin atau besok terakhir ya masa keberangkatan sehingga sampai di Mekah untuk pemusatan ke tanggal 9. Nah, hendaknya sebelum berangkat itu kata Allah, dia bersiap-siap. Ya, berpotensi menjauhi segala hal yang dilarang. Ini kemungkinan akan terjadi perdebatan, jangan berdebat, jangan berkata kotor, jangan berselisih, gitu kan? Nah, perbanyak berbuat baik. Apa yang dikumpulkan dari bekal itu? Ini takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Nah, takwa ini wujudnya amal soleh. Amal soleh. Ini wujudnya. Karena itu kalau kita keluarkan bentuk-bentuk takwa dalam Al-Quran dari segala derivasinya, kita akan temukan sandingannya berupa amal soleh. Ya, misal kata takwa pertama dalam bentuk pemiliknya, taqiyun satu orang, muttaqin banyak orang. Di Al-Baqarah ayat 2, kan? Kalau kita teruskan dengan turunannya sampai ayat 3, 4 sampai ke 5.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik ya, siapa muttaqin, orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Salat, amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak, amal saleh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Interaksi dengan Al-Qur'an, amal saleh. Jadi wujud dari takwa itu amal saleh. Nah, apa hubungan dengan bagi yang tidak berhaji di tanggal yang sama, di rentang waktu yang serupa? Maka ini yang dimaksudkan hadis Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kan? Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, teman-teman sekalian. Terkait dengan yang awal tadi saya sampaikan, ini kalau kita ambil Al-Bukhari dan Muslim dalam konteks yang ini, kita temukan tadi di hadis Al-Bukhari hadis 1373, yang di sini hadis Muslim hadis 1349. Terkait dengan orang-orang yang tidak berhaji, maka peluangnya kita lihat di Al-Bukhari, misal nomor hadis 969, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa yang disampaikan? Nabi SAW menyampaikan, kama qala, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah. Ya, tidaklah ditemukan perjalanan waktu, hari-hari yang saat kita mengerjakan amal soleh, langsung disebutkan. Fihinna, di waktu-waktu itu, ahabbu ila Allah, naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni, ya, apa yang dimaksudkan itu hari-hari itu adalah al-ashru min Dzulhijjah atau ayyamul ashri min Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal. Jadi kalau kita rentangkan 1 sampai dengan 10, di sini bagi yang tidak berhaji juga ada satu nas yang spesifik memberikan sebuah isyarat, walaupun isyarat ini berlaku umum, artinya bagi yang berhaji dengan tidak berhaji. Ya, tapi kalau kita tarik kepada yang tidak berhaji, maka spesifik untuk yang tidak berhaji. Ya, dalam pemahaman ini. Jadi ada 10 hari pertama, ini 1 sampai dengan 10, berlaku juga bukan hanya untuk yang berhaji. Bagi yang berhaji, dia persiapan puncak haji. Bagi yang tidak berhaji, bagaimana? Ya kan? Maka disamakan oleh Nabi, perbanyak amal saleh. Seperti orang yang sedang berhaji beramal saleh. Maka dari itu ulama sepakat semua. Ya, selain didapatkan isyarat di Al-Quran, seperti di Quran surah 89 tadi, kita bahas, Al-Fajr, ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Di sini hadisnya jelas. Dan ulama semua menyampaikan pesan-pesan ini. Bahkan kadang ada yang menegaskan, kebanyakan karena orang fokus di Ramadan, kan, orang merasa cukup dengan Ramadan, sehingga ketika tiba momentum yang sangat berharga ini, orang kurang fokus dalam mendapatkan informasi tentang keistimewaannya. Maka banyak ulama mengingatkan lagi. Ya, banyak ulama mengingatkan, baik yang terdahulu kita dapati jejaknya di kitab-kitab mereka, ataupun yang kontemporer sekarang. Mengingatkan kembali, sampaikan pada orang-orang, ingatkan pada keluarga, bahwa ini sesuatu yang paling utama. 10 hari pertama, teman-teman, di awal bulan Dzulhijjah, itu kesempatan mengumpulkan amal saleh. Bentuknya apa? Ya, sama persis dengan persiapan orang yang akan menunaikan haji. Ya, sholat perbanyak, misalnya. Ya, sholat malam, sholat sunnah, interaksi dengan Al-Quran, bersedekah, bersalawat pada Rasulullah SAW, beristighfar, kan? Mengondisikan hati, digabungkan bisa lewat puasa, kan? Boleh, puasa di bulan Hurum itu boleh, kan Dzulhijjah termasuk bulan Hurum, ya? Ya, kan 3 berurutan. Ya, di Dzulhijjah, ya, kita dari Dzulqa'dah dulu, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Al-Muharram, lalu Rajab. Ya, itu bisa berurutan. Di 3 bulan ini kita masuki bulan Hurum. Nah, Dzulhijjah termasuk bulan Hurum. Maka kalau kita puasa, boleh kita perbanyak. Hari pertama misalnya sudah berlewat, kan? Ya, alhamdulillah, hari kedua kita mau puasa, boleh. Hari ketiga istirahat, keempat puasa lagi, boleh. Atau kita runtutkan 1, 2, 3, 4, tidak ada masalah. Ya, untuk memperbanyak puasa itu. Niatnya apa? Ini, melatih hati, mengumpulkan amal saleh. Nah, untuk apa? Nah, ini yang paling pentingnya.
Jadi ternyata ketika orang-orang yang berhaji itu menyiapkan amalan mereka ke Masjidil Haram, ya itikaf lagi, sholat lagi, istighfar lagi, banyak berdoa lagi, supaya mereka punya suasana hati yang terkoneksi untuk beribadah kepada Allah dan mendekati Allah di tanggal ke-9 saat wukuf. Orang yang tidak berhaji diberikan oleh Nabi SAW sinyal-sinyal untuk menunaikan satu amalan yang tidak sama dengan orang wukuf, tapi esensinya bisa mendapatkan hasil yang serupa dari sifat mabrurnya. Apa itu? Turunkan hadisnya. Ini hadis Muslim belum kita turunkan. Yang hadis Muslim. Ya. Nomor hadis 1162 ditemukan juga di At-Tirmidzi. At-Tirmidzi. Nomor hadis 749. Ya. Lihat birawinya ya. Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Baik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perhatikan kalimat nabinya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah. Anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata ba'daha, ya, yukaffira as-sanata allati ba'daha wa as-sanata allati qablaha." Jelas ya? Baik. Siyamu yaumi Arafah. Bahwa siam, puasa itu yaumi Arafata, yang dilakukan ya pada, nah ini waktunya. Jadi di sini dharaf menunjukkan kepada waktu. Ada yang memahami yaumi Arafah tepat saat orang berwukuf, waktunya orang wukuf di Arafah. Ada yang memahami di penanggalan yang sama dengan orang wukuf. Jadi kalau sana tanggal 9, tempat lain tanggal 9, walaupun berbeda momentumnya, di sana wukuf, di sini misalnya belum nyampe, maka sama-sama ketika dipahami tanggal 9, ya, itu dimaksudkan pada harinya, tanggal 9 Zulhijjahnya. Jadi bagi orang yang wukuf, dipahaminya saat wukufnya, di waktu setempat, saat wukufnya, tanggal 9. Ya, bagi orang yang tidak wukuf, ya tinggal dilihat bagaimana kemudian keadaan di sekitarnya, tempat setempatnya. Ya, kalau dia bersamaan misalnya, samaan dengan orang yang wukuf, tanggal 9-nya sama, di waktu yang serupa, harinya sama, maka saat wukuf, di sini pun kemudian menunaikan puasa. Tapi kalau misalnya perbedaannya di sana, hilal sudah masuk waktunya, sudah tampak, dari segi hisab juga sudah tampak, misalnya kan, atau di tempat lain hisabnya belum masuk, misalnya ru'yatnya nggak tampak, maka boleh jadi bisa berbeda. Di sana tanggal 9-nya hari A, di sini hari B misalnya, maka yang diambil waktunya. Ya, diambil apa? Waktunya. Singkatnya adalah, ini tanggal 9, ini pun tanggal 9. Tuh. Di puasa yang ditunaikan pada tanggal 9 Dzulhijjah itu, di saat orang-orang yang wukuf di Arafah, siyamu yaumi Arafah, di hari orang-orang saat wukuf di Arafah, ya kan? Tanggal berapa? Tanggal 9. Ketika di tempat lain didapatkan tanggal 9, di tanggal 9 Dzulhijjah, di sana wukuf, sini puasa. Itu yang dimaksudkan. Jadi yang di sana sedang berwukuf, di sini puasa. Nah, ini bukan puasa biasa. Tidak sama dengan puasa biasa. Ya, puasa-puasa baik dari segi waktunya pun dari segi penekanan amalannya. Saya ulang ya, baik dari segi waktunya spesifik tanggal 9 Dzulhijjah atau dari segi penekanan amalannya. Baik ya? Jika kita masuk ke bulan Ramadan misalnya, apa yang ditekankan di bulan Ramadan? Ya, mendekati Allah Subhanahu wa taala lewat peningkatan amal saleh, kan? Menahan nafsu, mengondisikan jiwa, kemudian tingkatkan ibadah kita siang dan malam dan seterusnya. Yang ini spesifik, teman-teman. Ada tafsirnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tafsiran dari Nabi? Perhatikan kalimatnya. Anni ahtasibu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara pahala dari puasa ini adalah yukaffiru sanatil lati qablahu atau ba'daha, di riwayat Muslim, ya. Dan juga di At-Tirmidzi, wa sanatil lati qablahu. Jadi aku berharap bisa menggugurkan dosa-dosa setahun. Ya. Gugur dosa setahun yang akan datang, oke, dan setahun yang berlalu, telah berlalu.
Saya akan agak pelan-pelan menerangkan di sini. Keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Bila orang berhaji, dia berwukuf di sana. Orang yang tidak berhaji, dia berpuasa. Dan di sini inti haji, al-hajju Arafah. Dan di sini inti untuk mendapatkan mabrur bagi orang puasa. Kata Nabi, orang-orang yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini, ya kan? Aku sangat berharap kepada Allah untuk memberikan pahalanya, keutamaannya, ya kan? Selain pahala yang Allah berikan berupa nilai-nilai kebaikan, keutamaannya apa? Ya, yukaffiru sanatil lati ba'daha wa sanatil lati qablaha. Atau kama qala Rasulullah SAW, bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa setahun yang akan datang. Nah, ini bagaimana memahaminya nih? Ya, dan setahun yang berlalu. Ini mungkin kita bisa pahami nih, kan? Dengan tidak lebih sulit dibandingkan dengan yang pertama nih, memahami setahun yang akan datang itu bagaimana. Nah, jangan keliru memahami bahwa kalau sudah puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu bebas dari dosa setahun. Ini bahaya, kan? Bahaya kalau pemahamannya begitu. Ntar orang korupsi dianggap biasa saja karena udah bebas dari dosa, ya kan? Nyuri sendal bahkan di masjid dianggap biasa. Karena apa? Karena merasa sudah diampuni dosa. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah, perhatikan baik-baik, orang yang puasa di tanggal 9, dia memusatkan amalan untuk introspeksi, muhasabah, seperti orang yang wukuf di Arafah. Ini kuncinya. Di saat orang wukuf di Arafah, dia mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal lingkungannya, memahami kenapa dia sebelumnya jauh dari Allah, mengoreksi diri, introspeksi dirinya, muhasabah. Makanya dia banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdoa, banyak memohon kebaikan. Nah, di saat yang sama, ketika orang tidak berhaji, dia puasa. Di tanggal 9 ini, dia melakukan hal yang serupa dengan orang haji. Apa yang dia lakukan? Dia introspeksi diri. Dia bermuhasabah, dia merenung. Ya, walaupun dia tidak wukuf seperti orang haji, ya, tapi di tempatnya saat dia menunaikan puasa itu dia mengoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Apa perjalanan setahun ke belakang minimal yang bisa direview? Hubungan dia dengan Allah misalnya yang kurang, dia bermunajat, kurang mendekat kepada Allah, kurang rakaat dalam salat, tuntutan dunia banyak, tapi bekal akhirat sedikit. Kewajiban menunaikan perintah Allah tidak terlaksana dengan baik. Dia evaluasi, apa yang membuat kita selama ini jauh dari Allah? Apa yang menghambat saya menunaikan sholat dengan baik, bangun malam untuk dekat dengan Al-Quran? Apa yang menghambat itu semua? Introspeksi dirinya. Introspeksi. Dan ini nggak mungkin bisa dilakukan kalau nggak ada persiapan dari sebelumnya. Makanya tanggal 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah itu penting dibangun persiapan supaya tanggal 9 optimal. Karena penekanannya di sini. Penekanannya di sini. Jadi nggak mungkin orang tanggal 9 itu bisa puasa dengan baik. Kalau cuma nahan lapar dan haus bisa ya. Nahan lapar dan haus dari mulai ya fajar sampai dengan maghrib, insya Allah bisa dilakukan. Tapi kalau menjalani puasanya seperti ini dan introspeksi diri, menata diri lebih baik, melihat tautan-tautan dengan sekitarannya, memperbaiki, mendekati Allah dengan ya semaksimal yang bisa dia lakukan, itu nggak mungkin bisa dilakukan tiba-tiba tanggal 9 begitu, nggak bisa. Kecuali ada persiapan sebelumnya. Dia tingkatkan bacaan Qur'annya, latihan puasa sebelumnya, sehingga puncaknya ketika tanggal 9 Dzulhijjah, puasa dia di momentum ini, dia merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan sebelumnya. Di titik itulah kemudian muncul kesadaran untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Ya, saat dia punya kesadaran, dia merasakan kedekatan lebih dengan Allah ketika dia berbuka, suasana lebih tenang, lebih nyaman. Dan saat merasakan kenikmatan, kenyamanan, kebaikan itu dia bertakbir. Persis sama seperti orang meninggalkan padang Arafah menuju Muzdalifah. Dia berzikir. Ya, berzikir. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Kalau kamu udah selesai di Arafah, kata Allah, ya, coba dicek di Quran surah Al-Baqarah, ya, dari ayat 198 sampai 199 itu. 198-nya, ya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Kalau kamu telah selesai di Arafah, segera bergegas
ke Masy'aril Haram, ke Muzdalifah sambil berzikir. Dia bertakbir, dia bertasbih, dia bertahmid. Sama persis. Kenapa dia berzikir? Memuji Allah karena dia sudah merasakan kedekatan yang sebelumnya belum terbangun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama persis. Orang kalau sudah selesai, dia puasa, dia bermuhasabah, dia menangisi dirinya, bertobat, ingin jauh lebih baik dari sebelumnya. Tiba-tiba merasakan perubahan pada diri, dia bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam 10 tuh. Ya. Dan puncaknya di hari ke-10, teman-teman. Apa yang terjadi? Hari ke-10. Yang di sana melontar jumrah saat fajar kan? Ya kan? Dia lontar, bukankah dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar? Dan yang dilontar itu Aqabah kan? Tadi kita bahas menjelang Isya. Aqabah itu kan gambaran dari keadaan diri kita. Nafsu, bukan dari faktor orang dekat, wusta atau orang jauh, ula, tapi dari diri kita sendiri. Kadang-kadang keburukan itu muncul bukan karena faktor luar, tapi kadang-kadang yang lebih utama dari faktor dalam, ketidakmampuan mengendalikan nafsu dengan baik. Nah, nafsu ini yang dilontari, sifat-sifat buruk dalam nafsu. Oh, ini yang kurang bagusnya. Oh, ini yang sifat-sifat yang tidak baiknya, lontar. Dan ketika akan lontar, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dengan lontaran itu kita merasakan perubahan pada diri pribadi. Setelah itu menghadap ke arah kiblat, kita bacakan Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Ya Allah, aku menghadap pada dirimu, menghadapkan diriku sepenuhnya ya Allah. Aku bertawakal, pasrah pada Engkau penguasa langit dan bumi. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau selama ini aku salat ya Allah, ya, dan saya bermanasik sampai sekarang saya datang, ya kan? Saya hidup selama ini, bahkan saya wafat sekarang pun saya pasrah. Sekarang saya menyadari hakikat kehidupan saya pasrah kepadamu. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya berjanji tidak akan pernah melanggar ketentuanmu, apalagi berbuat musyrik. Sejak saat ini saya akan berjanji mematuhi dirimu ya Allah, mematuhi segala perintahmu, taat kepadamu, ya kan? Nah, itu dia menghadap, makanya setelah itu dia tawaf kan? Tanggal berapa itu? Tanggal 10. Saat yang bersamaan, ketika di sana berusaha mengendalikan nafsunya dengan lontaran, di sini menyembelih. Apa yang disembelih? Di sana kan gambarannya melontar, ya kan? Ya kan? Nilai spiritualnya apa dari lontaran itu? Kalau lontaran kan praktek ritualnya, ya kan? Gambarannya kan melontar itu, ya, itu kan syariatnya melontar. Tapi hikmah di balik itu apa? Yang dilontarkan nafsunya, itu yang diperbaiki. Makanya jamarat kan gambaran dari godaan-godaan setan itu. Yang pertama digodakan nafsu dirinya itu. Ya, la'anahullah la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan saat dilaknat oleh Allah, dia mengatakan, aku akan menggoda bagian dari diri manusia, itu nafsunya. Itu ada di An-Nisa ayat 118 sampai 119 tuh. Digoda tuh. Nah, itu yang dilontar. Supaya godaan-godaan setan itu bisa diminimalisir, dihilangkan sifat buruk, yang muncul baiknya. Nah, sama persis. Nafsu ketika itu kemudian coba untuk dikendalikan, dilontar lewat jamarat di sana, di sini dengan menyembelih hewan. Dan hewan itu di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah hanya dengan nafsu saja, nggak ada takwanya. Kan nafsu lawannya takwa. Jadi begitu nafsu bisa disembelih, bisa dilontar, yang muncul takwa. Ingat, nafsu lawannya apa? Takwa. Ketika nafsu bisa disembelih, bisa dilontar, maka yang muncul takwa yang baiknya. Di sana melontar, di sini menyembelih. Jelas ya? Dan kalimatnya sama. Ketika di sana melontarkan Bismillahi Allahu Akbar, lontar. Di sini menyembelih, bukankah menghadap ke arah kiblat? Apa kalimatnya? Bismillahi Allahu Akbar. Dan sunnahnya setelah selesai itu menghadap ke kiblat dan mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, sampai ke ujung hadisnya, sampai ke ujung doanya. Seperti yang tadi pernah kita sampaikan. Jadi sama persis. Ritualnya berbeda, tentu pahala banyak di sana, tapi yang kita cari nilainya dan keikhlasannya. Tadi pembahasan kita di awal tentang value-nya. Maka yang diraih di sini dengan diraih di sini itu hasilnya sama-sama, teman-teman sekalian. Renungan yang di sini berlangsung sampai ke tanggal 11, ya kan? Kemudian 12, ini kan pulang nanti setelah dia lontar yang Aqabah saja, ya kan? Kemudian dia beristirahat ke maktab, kadang ada yang langsung ke Ka'bah, dia tawaf ifadah, lalu bersiap kan tanggal 11 mabit kan di Munah. Untuk apa? Persiapan merenung lagi, apa yang belum bersih di hati ini, lontar lagi ke jamarat. Merasa belum bersih, balik lagi, tanggal 12 lontar lagi. Merasa sudah bersih, dia pulang, selesai hajinya. Ya kan?
Itu yang dimaksud Al-Baqarah di ayat 203 itu. Ya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi. Kalau memang merasa sudah bersih, ini di hari yang kedua ini, ya, silahkan selesaikan. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Dan bagi yang ingin meneruskan hari yang ketiganya, teruskan sampai nafar akhir, ya kan? Nggak ada masalah. Liman ittaqa, bagi yang merasa takwanya sudah muncul. Jadi bukan sekedar nunggu di Muna, berangkat yuk lontor, balik lagi, berangkat. Bukan begitu. Ada merasa perubahan pada dirinya. Liman ittaqa, bagi yang merasa takwanya sudah muncul, nafsunya ditekan. Nah, bagi yang tidak berangkat haji, sama persis yauman nahri, ya kan? Hari tasyriknya nih, sampai hari ke-13 kan, sama. Mungkin ada yang nyembelih tanggal 10, ya, setelah sholat. Mungkin ada yang nyembelih tanggal 11, tanggal 12, sampai tanggal 13. Tapi yang paling menarik apa? Baik yang di sana ataupun yang di sini, di akhirnya adalah terjadi peningkatan takwa yang membuat dia lebih dekat dengan Allah. Nah, keadaan seseorang yang merasa lebih dekat dengan Allah dari sebelumnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan korban namanya. Korban dari kata koruba. Ya, ini intinya. Bukankah saat menyembelih kita katakan ini sedang korban? Ya kan? Korban apa? Sapi. Korban apa? Kerbau. Korban apa? Kambing, domba, dan sejenisnya. Esensinya bukan pada hewannya. Esensinya apa? Esensinya adalah pada sifat-sifat kurang baik yang diwakili oleh sifat nafsu itu yang melekat pada hewan. Di sana pada lontaran jumrah, di jamarat, di sini pada hewan. Ketika disembelih, kita rasakan apa sih sifat-sifat hewani yang selama ini dominan, yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sulit diajak untuk mendekat kepada Allah, sulit untuk bersih-bersih seperti hewan. Kambing sulit dibawa ke air, ya kan? Sulit dibersihkan. Ini manusia kok sulit dibersihkan, ya kan? Hah? Sapi yang makannya rumput kok manusia bisa makan aspal, gitu kan? Dan sebagainya. Apa yang salah nih? Awas, hati-hati. Maka ada renungan-renungan, evaluasi diri, introspeksi diri, sehingga di waktu-waktu yang spesifik ini dia bisa mendapatkan satu momentum untuk mengevaluasi diri sehingga merasakan kedekatan lebih dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa diperkenalkan kurbannya, bukan penyembelihannya. Kalau dalam bahasa Arab, penyembelihan itu disebut dengan dzabah. Dzabah yadzbahu. Makanya ada yang mengatakan yaumul dzabah, hari penyembelihan, atau udhiyah, hari penyembelihan yang dilangsungkan di waktu duha. Ya, karena itu di Fajar Idul Adha itu sholatnya jangan terlalu siang seperti Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu 2 tombak, ya, ramhain. Kalau Idul Adha itu 1 tombak cukup, bisa langsung di waktu syuruk lah. Syuruk, begitu masuk syuruknya, kan syuruk itu 1 tombak kan, kurang lebih. Itu kurang lebih ya 1 jam dari Fajar. Jadi kalau Fajarnya jam 5 misalnya, ya, atau 5 kurang 1/4, ya bisa langsung sholat Idul Adha itu jam 6, jam dari situ. Jam 6 sudah bisa dilakukan. Sehingga apa? Sehingga ketika masuk duhanya itu, ya, syurukan awal duha pengantarnya. Begitu masuk kemudian, ya, perjalanan sampai ke menjelang pertengahan duha, itu sudah bisa menyembelih. Jadi kalau selesai khutbahnya kan sunnahnya nggak panjang-panjang. Ini kalau jam 6 sholat, kan setengah 7, ya bisa selesai dengan khutbahnya. 7 kurang 1/4 selesai, jam 7 udah nyembelih. Udah masuk. Itu ya kenapa disebut udhiyah, yaumul udhiyah, hari menyembelih di waktu duha. Ya, penyembelihannya disebut dengan dzabah. Waktunya di waktu duha, udhiyah. Ya kan? Sifatnya disebut dengan kurban. Pertanyaannya, kenapa yang diperkenalkan oleh ulama kita itu kurbannya? Ini ingin menunjuk kepada esensinya. Antum boleh kurbannya, korban sapi, hewannya. Tapi kedekatan dengan Allahnya jangan sampai, ya, sekecil ayam misalnya. Ya, itu maksudnya. Jadi bangun kedekatan lebih lagi, bangun lebih lagi, bangun lebih lagi. Nah, nggak mungkin orang itu bisa optimal kurban, dekat dengan Allah, kalau nggak disiapkan dari awal-awal ini. Gitu. Jelas ya? Nah, jadi persiapan ini begitu mahal. Puncaknya di tanggal 9. Kalau tanggal 9 bisa optimal, di sana wukuf, sini puasa. Dan tanggal 10 dia mulai nyembelih hewan, kan? Di sana mengintrospeksi dirinya dengan lontar jumroh, di sini menyembelih. Ya kan? Makanya kan teman-teman sangat populer kan di hadis Muslim, hadis 1977, ya kan? Ketika Nabi SAW menyampaikan, kama qala Rasulullah SAW, idza ahalla hilala dzulhijjah
wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min adfarihi wa sya'rihi syai'a, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sudah masuk ke awal bulan Dzulhijjah dan ada di antara Anda yang menginginkan untuk menyembelih hewan untuk korban, untuk mendekat kepada Allah, maka jangan sekali-kali ia menyentuh, maksudnya jangan potong ya kuku dan rambut yang melekat pada dirinya. Di antara penafsirannya kalau kita lihat di syarah hadis Muslim itu, ya itu yang dimaksud adalah pada manusianya, pada orangnya. Ini salah satu penafsiran ya yang saya cenderung kepadanya. Kalau kita melihat di syarah Sahih Muslim itu ada kejadian beberapa orang yang di era sepeninggal Nabi SAW itu mendekat ke Dzulhijjah, ada yang bersih-bersih sampai memotong dan mencukur ya bulu-bulu yang melekat pada tubuhnya, ya kemudian rambut yang melekat pada tubuhnya. Kalau bulu kan di hewan, kalau manusia rambut ya melekat pada tubuhnya, kemudian kuku dipotong. Maka diadukan itu pada salah seorang sahabat, ya kan? Lalu beliau menyampaikan ini sunnah Nabi yang sudah mulai dilupakan. Gitu. Apa maksudnya? Maksudnya bagi orang-orang yang sudah siap menyembelih, maka dia tahan dulu, tidak potong kuku, tidak potong rambut yang melekat pada tubuhnya sampai hewan kurban ini disembelih. Apa maksudnya semua itu? Supaya Allah berkenan mengampuni semua bagian tubuhnya sampai bagian tubuh yang biasa ia cukur atau ia potong sebelum terlepas dari dirinya. Mungkin kuku ini pernah menyertai dalam dosa, rambut pernah berdosa. Bukankah banyak istighfar di awal-awal ini? Dipuasain, minta ampunan sama Allah. Sehingga ketika dipotong, itu sekaligus dipotong dalam keadaan bersih yang sudah lepas dari dosa-dosa. Itu maksudnya. Ya, di luar penafsiran-penafsiran lain, tapi ini yang dimaksudkan hal yang menyempurnakan keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Ketika seorang sudah dekat dengan Allah, maka otomatis sifat-sifat dalam nafsu yang negatifnya itu terkikis, sifat baiknya muncul. Nah, kebaikan yang lahir setelah buruknya itu hilang atau bisa ditekan, maka ini disebut dengan birrun namanya. Kalau melekat kepada dirinya, maka disebut dengan mabrur namanya. Mabrur. Kenapa disebut haji mabrur? Wal hajjul mabrur, demikian ya hadis Muslim, berhadis 1349. Dan haji, bukan orangnya. Kalau orangnya begini, al-hajj itu orangnya. Hajjah. Tapi di sini yang dimaksudkan al-hajj ini. Al-hajjul mabrur. Wal hajjul mabrur, sedangkan penunaian ibadah haji itu yang mampu merubah seseorang menjadi lebih baik, mengikis sifat buruknya. Ini yang mampu merasakan diri sendiri. Ya kan? Personal nanti. Kan evaluasinya personal sifatnya. Nah, kalau sudah merasakan kebaikan, pulang ke Indonesia, ke tempat lain, ke daerah masing-masing, lebih tenang, lebih baik, auranya lebih, Masya Allah, memancar cahaya kebaikan, kemuliaan. Dia pertahankan sampai wafat. Ini laisa lahul jaza, laisa lahu jazaun illal jannata. Ini nggak ada pahala sebanding kecuali surga. Ya. Dan yang tidak berhaji, potensi mendapat mabrur, ini kan value-nya nih, nilainya, nilai yang bisa dicapai. Ini sangat mungkin bisa didapatkan. Sekali lagi, saya tidak bicara tentang ritualnya. Kalau ritualnya nggak semua orang bisa mengerjakan, maka yang terpanggil optimalkan setelah sampai di sana. Tapi yang saya maksudkan adalah ini value yang bisa diraih. Bahkan orang haji pun berangkat untuk meraih ini. Yang tidak berhaji, yang belum berkesempatan, kejar ini value-nya. Lakukan ibadah-ibadah yang Nabi pernah isyaratkan dan contohkan, dapatkan perubahan pada dirinya. Ketika mampu mendapatkan perubahan pada diri itu dan menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka itu yang saya maksudkan, dia mendapatkan mabrur sekalipun dia belum berangkat menunaikan haji. Nah, ini teman-teman sekalian yang menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa dan nilainya tinggi sekali. Sampai ada yang menyifati bahwa bahkan dibandingkan dengan Ramadan pun ini bisa ada keunggulan yang tidak bisa disamai dengan Ramadan. Ya tentu Ramadan punya keunggulan, khususnya di malam Al-Qadarnya misalnya, okay? Tapi di sini ada keunggulan lain yang nggak bisa dicapai saat Ramadan. Ya apa itu? Yaitu untuk mendapatkan nilai-nilai yang tadi seperti diutarakan, khususnya saat amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan pahala banyak berlipat, tapi belum tentu mendapatkan cinta Allah. Tapi 10 hari pertama Dzulhijjah ini jelas kalimat nabinya, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh
Allah Subhanahu wa taala, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya pribadi, teman-teman sekalian, lebih ingin mengajak pada diri sendiri pribadi dan kita semua untuk selalu berusaha memahami esensi di balik ibadah. Menunaikan itu betul, optimal dalam menunaikan ibadah, betul, untuk menggugurkan kewajiban. Jadi kalau rumus kita hanya untuk menggugurkan kewajiban, dapat pahala, selesai. Sholat tunaikan, sholat selesai. Baca Quran, baca, dapat pahala, selesai. Ya, Idul Adha juga demikian. Anda tinggal sholat, dapat pahala insya Allah, kan, selesai. Babnya ikhlas. Tapi kalau kita berusaha mempelajari esensinya, apa hikmahnya, apa value-nya, apa nilai yang bisa kita pelajari, dapatnya lebih. Bukan hanya pahala, tapi ada pedoman berkehidupan, ketenangan yang baru, gambaran yang membuka kecerahan dalam jalani hidup, kebermajuan yang bisa kita dapatkan, pesan-pesan yang sangat baik sekali, pesan intelektual, pesan moral, pesan spiritual, ya kan? Pesan segalanya yang bisa kita jadikan pedoman dalam berkehidupan. Ya, ada pesan kan spiritual, ritual, intelektual, pesan emosional, banyak sekali yang memberikan ketahanan-ketahanan lebih pada kita, karena hakikatnya Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Sunnah itu gambaran dari praktek Al-Quran yang langsung dicontohkan dalam kehidupan Nabi SAW. Langsung bisa kita rasakan. Dan kurikulumnya berkelanjutan. Nah, ini yang ingin sedang kita gali, kita optimalkan, sehingga insya Allah kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Yang penting itu kebaikan yang bisa dioptimalkan. Untuk itu, saya ingin mengawali pada diri saya pribadi, teman-teman semua, dengan segala kerendahan hati. Saya Adi Hidayat, atas nama pribadi dan tentu juga mewakili keluarga besar kami, baik dari ayah, dari ibu, dan dari saya pribadi, keluarga, dan membawa juga Quantum Akhir Institute, Mira. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya akan Anda dapati berbagai kekurangan yang melekat pada saya khususnya, atau juga pelayanan-pelayanan dan berkhidmat keumatan dari lembaga yang kami sertai, kami bimbing, baik di Quantum Akhir Institute misalnya, ataupun juga di Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Anda dapati kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan itu karena kelalaian saya pribadi. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan memohon juga dari teman-teman masukan-masukan agar saya bisa mengoreksi diri, memperbaiki, dan setidaknya bisa bermuhasabah di waktu-waktu ini yang bisa tadi saya sampaikan dan bisa saya praktekkan. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya. Hal-hal yang teman-teman lihat dari kami pribadi tidak elok, tidak usah untuk ditiru. Kemudian sesuatu yang salah cepat teman-teman tinggalkan. Yang baik itu bukan dari saya, itu kehendak Allah hanya untuk menitipkan supaya teman-teman dapatkan. Maka dekati Allahnya, ya, dekati Allahnya, jangan kultuskan naudzubillah min dzalik sayanya. Ya, Anda silahkan kita beradab, saling menghormati, saling mendoakan, tapi bangun kedekatan dengan Allah lebih dan cintai Rasulullah SAW. Saya mohon maaf kalau dalam perjalanan berdakwah sampai dengan malam hari ini belum bisa memberikan yang terbaik, membuat Anda merasa lebih dekat dengan Allah dan mencintai Rasulullah SAW semampu yang bisa kita optimalkan. Mohon didoakan teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak pada kita semua untuk saling mendoakan. Ya, doa kita bisa paling optimal di hari-hari ini. Masya Allah, kita doakan yang pertama untuk teman-teman yang berhaji dari semua wilayah, baik dari Indonesia ataupun luar Indonesia. Semoga Allah menerima haji mereka, memudahkan, meringankan, mengikhlaskan, dan membersihkan dari segala hal yang buruk, baik dari bekal-bekal yang dibawa pun juga dari apa yang dilakukan di sana. Kita juga bermohon pada Allah semoga para petugas-petugas haji, baik dari pemerintahan, dari relawan, oleh Allah diberikan kesehatan, kekuatan, kelapangan, dan keikhlasan, serta kebersihan. Karena godaan-godaan di haji itu begitu tinggi. Saya pernah menjadi petugas musim haji 2010 waktu saat ada di sana, merasakan betul ya godaan-godaan dan sebagainya. Saya ingatkan teman-teman yang bertugas, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Anda dipilih oleh Allah, bukan oleh yang lain. Allah yang memilih, pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah, ya kan? Maka jangan sekali-kali, sekali lagi jangan sekali-kali melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan baik dengan langsung perintah-perintah Allah dan Rasulnya, juga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Hati-hati dengan korupsi, ya kan? Hati-hati dengan penyimpangan, hati-hati jamaah ini mereka Masya Allah berasal dari daerah-daerah yang kadang-kadang sampai pesawat masih ingat ayamnya, masih ingat kebunnya, masih ingat macam-macam. Mereka menabung lama. Maka bertakwalah kepada Allah, baik jemaah ataupun petugas, kompak supaya saling menguatkan, saling membantu untuk bisa sukses dalam berhaji. Kami di sini mendoakan
Ya, kemudian kita doakan bagi yang belum berangkat, semoga Allah berikan kesempatan, kelapangan, kekuatan untuk berhaji dengan baik. Ya, agen-agen travel juga diberikan kelapangan, kemudahan ya untuk bisa memfasilitasi dengan baik, dengan jujur ya, kemudian dengan bertawakal baik kepada Allah. Rizki sudah diatur, tempuh dengan cara yang benar. Jangan markup anggaran, jangan markup hal-hal yang menjadi beban jamaah dan sebagainya. Ya, cukupkan pada yang bisa mampu dilakukan, dan rizki pasti Allah berikan. Ya. Kita doakan juga di kesempatan-kesempatan kali ini waktu-waktu baik ya. Kita doakan penyelenggara negara di pemerintahan, legislatif, yudikatif, kemudian eksekutif, semuanya Allah berikan hidayah supaya semua menjadi orang-orang baik, punya kebijakan yang baik, dekat dengan Allah, dimuliakan oleh Allah. Negeri kita dijaga dalam kebaikan, kedamaian, ketentraman, kerukunan. Nah, orang-orang Islam semakin taat kan, menjauhi maksiat, dan mudah-mudahan Allah berkahi negeri kita dalam kebaikan. Nah, teman-teman semua, saya kira insya Allah, dan kita juga akan membersamai program Tebar Kurban. Itu mungkin sudah ditutup di hari ini, bahkan dari kemarin ya, mohon izin karena sudah ini kan amanah. Jadi saya tuh kalau membuat program sesuai kemampuannya berapa itu yang dilakukan. Umrah kami batasi, walaupun yang daftar banyak batasi karena kemampuannya cuma segitu untuk membimbing ya. Nah, karena itu kita coba tingkatkan lebih baik supaya membimbing lebih baik. Nah, di kurban ini nggak sembarangan, juga siapkan panitia, pendampingan, sampai ke daerah dipastikan benar nyembelihnya, kita adakan Zoom. Nah, kemampuannya hanya di kuota-kuota sekian. Maka yang telah terdaftar, saya minta kepada semua panitia, ingat jaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga amanah Allah, jaga amanah Allah, lakukan dengan jujur, dengan semangat, ya, dan tebarkan dengan baik sesuai dengan haknya masing-masing, dan berikan edukasi yang baik ya kepada sahibul korban supaya bisa mendapatkan bagian dari hak mereka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang berkorban, jangan merasa difasilitasi, ini ibadah Anda ya. Kita tidak memfasilitasi dalam konteks duniawi dan sebagainya. Ini karena Anda ibadah, kami bantu ya. Maka jangan memberikan respon-respon berlebihan ya, karena ini sedang dibantu. Maka ikhlaskan dan permudah sehingga merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Teman-teman, insya Allah kita nanti akan Zoom ya, mendekat kepada ritual korbannya supaya bisa mendapatkan pencerahan lebih banyak. Kemudian yang ketiga, bagi teman-teman semua, yang paling penting, kita sudah mengetahui bahwa di Indonesia untuk pelaksanaan Idul Adha ini kita dapati ada yang 28, di hari Rabu ada yang 29. Tidak usah ribut, tidak usah rame-rame, tidak usah saling mengecilkan, tidak usah saling merendahkan. Silahkan bagi yang merasa berkeyakinan wilayah masing-masing di keagamaannya, di privasinya, yang berkeyakinan untuk menunaikan di tanggal 28 bersamaan dengan 10 Dzulhijjah ya, di Idul Adha-nya, silahkan lakukan. Kemudian juga yang berkeyakinan tanggal 29 bersamaan dengan 10 Dzulhijjah, silahkan tunaikan Idul Adha-nya di tanggal-tanggal yang telah Anda yakini untuk menunaikannya. Semoga dengan itu semua kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Baik, untuk itu mari kita akhiri pertemuan di malam hari ini, dan saya akan tutup dengan informasi yang sangat penting. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kemarin saya dari lahan pesantren, sertifikatnya sudah saya terima langsung dari notaris dan dari perwakilan juga BPN yang selama itu membersamai sampai beliau pensiun. Terima kasih, saya sebut namanya Pak Wahyu dan Bu Wita, notarisnya. Terima kasih banyak, semoga Allah berikan limpahan pahala, dan semua yang berkontribusi. Alhamdulillah teman-teman, sertifikat wakaf sudah selesai. Jadi betul-betul pesantren itu wakaf, dari tanahnya sampai bangunannya, dari semuanya. Dan saya meminta kepada adik-adikku yang sedang kami utus belajar di luar, tolong bersungguh-sungguh, ulanglah kalian jadi ulama, lebih baik dibandingkan dengan saya mengajar saat ini. Saya hanya mampu menyiapkan untuk kalian nanti. Saya tidak tahu Allah tugaskan sampai kapan saya berada di sana. Jaga amanah ini, jaga amanat umat, kita wakafkan karena Allah. Jangan pernah berebut aset-aset di pesantren, karena sudah saya wakafkan, tidak ada yang bisa diperebutkan oleh kalian. Saya pun membuat dan merencanakan tempat kubur itu bukannya tanah wakaf, hanya membeli dekat tanah wakaf untuk kuburan, karena tak mau mengambil bagian wakaf bahkan hanya untuk kubur kita sendiri. Ini kita jadikan betul-betul untuk berkhidmat, ada amanat umat di dalamnya. Dan insya Allah Kiai pun dalam waktu dekat saya sudah mengundang kepala BPN ya untuk menjadikan Kiai pun wakaf insya Allah ya, gedung Kiai, at-Taisir, kemudian fasilitas-fasilitas ya, kecuali mungkin kitab yang masih saya baca, baju yang masih saya pakai
itu mungkin kita masih kenakan, tapi fasilitas yang lain insya Allah itu kita wakafkan ya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada gedung, ada inventarisir sampai ke meja, bangku, ini kamera semua ya, termasuk kendaraan-kendaraan nanti sudah kita siapkan semua wakaf. Saya berkeinginan kita menginspirasi dan benar-benar kita beribadah ya, tujuan kita beribadah dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu nanti berkelanjutan, bisa diteruskan lagi oleh orang-orang setelahnya, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan jariah sampai kita kembali pada Allah dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana ya arhamar rahimin wa aslih ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ighfir lana fi dhunubana wa ighfir walidina. Ya Allah, ighfir ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma irhamna warham walidina warhamar rahimin ahya minna wal amwat. Allahumma ya Allah farij ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farid akhwalana ya Allah, farid mu'minin wal mu'minat muslimin muslimat fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.